Tetapi Kang Bitna tidak terdaftar dalam neraka tersebut, di mana seharusnya ia masuk ke dalam daftar neraka palsu. Walaupun Kang Bitna mengaku bahwa ia tidak membunuh seseorang, namun Justitia akan tetap menghukumnya. Justitia kemudian menyuruh Falak untuk segera melakukan hukuman tersebut. Namun Falak menolaknya karena Kang Bitna tidak masuk ke daftar neraka pembunuh. Karena Falak tidak mau, akhirnya Justitia sendiri yang mengeksekusinya. Namun tiba-tiba Bael datang, ia merupakan direktur neraka. Bael datang 1 tahun, jika tidak maka mereka akan mati. Justitia masih saja terus menolak. Akhirnya Bael pun menusuknya dan Justitia tidak bisa berbuat apapun selain melakukan perintah tersebut. Justitia akan menggunakan tubuh Kang Bitna yang sudah meninggal akibat ditusuk oleh seorang pria. Akhirnya Kang Bitna pun terlahir kembali dengan arwah milik Justitia. Dan itulah alasan kenapa dia diperiksa oleh banyak dokter, karena Kang Bitna didiagnosa terkena penyakit mental delusional. Para dokter pun merasa prihatin dengan kondisinya. Keesokan harinya Kang Bitna menjalankan aktivitas masih sebagai seorang hakim. Kini dia akan menangani salah satu kasus dari polisi yang bernama Handaon. Saat sidang berlangsung, Kang Bitna mempunyai kebiasaan untuk meminum minuman bersoda dan meminta Handaon untuk menceritakan kronologi kejadiannya. Handaon dituduh sebagai orang yang melakukan penyerangan. Ternyata korban kabur setelah menyerang warga. Dia juga membawa sebuah pisau, itulah kenapa Handaon melakukan penyerangan dan juga melakukan pembelaan diri. Kemudian mereka menjalani sidang dan pria itu dibebaskan dan ingin pergi ke suatu tempat. Handaon pun memberikan pernyataan terakhir bahwa dia tidak menyesali perbuatannya karena ia merasa tidak bersalah. Akhirnya sidang itu pun selesai. Handaon dibebaskan. Sementara itu terlihat ada sekelompok anak TK yang sedang datang ke kantor pengadilan. Mereka Bitna mengaku bahwa dia bukanlah hakim melainkan iblis. Hal itu membuat anak-anak tertawa dan tidak percaya jika ada iblis secantik itu. Kang Bitna pun memberikan jawaban dari filosofi patung tersebut, di mana dia juga mengatakan bahwa patung itu bernama Justitia sebagai Dewi Keadilan. Dia juga mengatakan kepada anak-anak bahwa keadilan sudah mati dan mereka tidak membutuhkan keadilan lagi. Kang Bitna langsung menyerahkan semua atribut yang dibawanya kepada Handaon, memberikan kartu namanya. Kang Bitna tidak tertarik dan dia pun kemudian pergi dari sana. Handaon pun membawakan semua atribut milik Kang Bitna dan ia bertemu dengan asistennya, di mana Falak yang dihukum bersama Justitia kini menjadi asisten dari Kang Bitna yang sekarang bernama Komando. Kang Bitna terlihat mendatangi sebuah gereja. Di sana terlihat ada seorang wanita yang sedang menangis yang bernama Cha Min-jong. Dia adalah korban kekerasan dari kekasihnya dan Cha Min-jong ingin membuat surat pernyataan untuk membebaskan kekasihnya sampai memaafkannya. Namun Kang Bitna berusaha mencari tahu lebih dalam apa yang dirasakan oleh Cha Min-jong. Cha Min-jong merasa tidak nyaman dengan kehadirannya dan dia pun berubah. Akhirnya kembali ke kantor polisi dan siap bekerja lagi. Tetapi tiba-tiba ia bertemu lagi dengan Kang Bitna di kantor polisi. Handaon pun menjalankan tugasnya sebagai detektif dan ia pun mulai menginterogasi Kang Bitna mengapa dia mengikuti Cha Min-jong, dan ia mengaku bahwa dia ingin mengungkap fakta yang disembunyikan oleh Cha Min-jong karena dia yang menangani kasus dari Cha Min-jong. Kang Bitna akhirnya dibebaskan dan Handaon mengembalikan surat diagnosa dokternya. Handaon juga mengatakan bahwa Kang Bitna pantas menjadi seorang hakim. Keesokan harinya sidang pertama pun digelar untuk kasus Cha Min-jong dengan terdakwa Moon Jong-jung. Selain itu pihak dari Cha Min-jong juga mempunyai bukti foto-foto dari penyerangan yang dilakukan. Tetapi Moon Jong-jung mengatakan bahwa dia melakukan tanpa sadar. Dia juga mengaku lebih baik mati jika putus dari Cha Min-jong. Kang Bitna nampaknya mengetahui sesuatu dan dia sepertinya tahu bahwa Moon Jong-jung hanyalah berakting. Ia pun akan memberikan keputusan untuk sidang selanjutnya. Jika ada 10 korban, Kang Bitna bisa menyelesaikan misinya dengan cepat. Tiba-tiba Handaon menghubungi Kang Bitna dan memberitahu bahwa Moon Jong-jung tidak menyesal dengan semua perbuatannya karena dia melihat sendiri ketika Moon Jong-jung berbicara dengan orang tua Cha Min-jong. Kang Bitna kemudian meminta bertemu dengan orang tua Cha Min-jong secara empat mata. Di pertemuan mereka, ibu Cha Min-jong mengatakan bahwa Cha Min-jong sengaja menulis surat pernyataan karena ia takut dan orang yang melaporkan Moon Jong-jung adalah ibunya sendiri. Akan tetapi Cha Min-jong mengatakan jika pelaku dibebaskan, pria itu akan menghantui Cha Min-jong selamanya. Kang Bitna senang, namun dia harus berpura-pura sedih. Kang Bitna pun meminta kepada kedua orang tua Cha Min-jong untuk menceritakan secara detail apa sebenarnya yang terjadi antara Moon Jong-jung dan juga Cha Min-jong. Kang Bitna pun kembali ke kantor dengan senang. Tiba-tiba
Tiba-tiba Kang Bitna disuruh meminta maaf karena telah mempermalukan jaksa. Ia juga berkata tidak sopan di depan anak-anak TK, namun Kang Bitna tidak memperdulikan semua itu. Kang Bitna merasa senang karena telah menemukan satu orang yang akan menjadi korbannya. Ia pun memberitahu rencana tersebut kepada komando. Sidang putusan pun akhirnya digelar. Kang Bitna bersiap-siap untuk membacakan hukuman yang akan diterima oleh Moon Jongjung. Di luar dugaan, Kang Bitna justru hanya memberikan hukuman denda 3 juta won kepada Moon Jongjung. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang ada di sana merasa kaget. Namun di sisi lain, putusan itu membuat Moon Jongjung merasa sangat senang. Han Da-on dan juga keluarga Cha Min-jong terlihat sangat kecewa. Han Da-on memperingatkan kepada Kang Bitna bahwa terdakwa bisa saja melakukan balas dendam. Dia juga menganggap Kang Bitna berbohong untuk memberikan hukuman setimpal. Tetapi Kang Bitna mengatakan bahwa dia tidak merasa kasihan kepada korban. Sementara itu Moon Jongjung sudah keluar dan Han Da-on menghampirinya. Mereka pun hanya mengantarkan makanan di luar pintu. Sementara Han Da-on memberikan jam tangan pintar jika sesuatu terjadi dia bisa menekan tombol darurat. Hari demi hari berlalu. Kang Bitna menunggu apa yang akan dilakukan Moon Jongjung. Sementara Han Da-on masih terus mengawasi rumah Cha Min-jong. Han Da-on datang beberapa kali dalam sehari. Akan tetapi rekan kerja Han Da-on protes karena kasus lain menjadi terbengkalai. Kim Soo-yeon akhirnya memberikan waktu hanya 1 kali untuk mengawasi rumah Cha Min-jong. Di sisi lain, Cha Min-jong akhirnya memutuskan untuk keluar dan menghubungi ayahnya untuk menjemputnya. Sementara itu Kang Bitna merasa kesal karena masih belum terjadi apapun. Komando pun menyarankan untuk melihatnya di cermin. Kang Bitna pun kemudian menulis nama targetnya. Setelah menulis nama Moon Jongjung, dia melihatnya sedang membeli palu. Hal itu membuat Kang Bitna sangat senang karena Moon Jongjung akan melakukan sesuatu. Dia pun buru-buru pergi, namun Moon Jongjung diam-diam pergi ke rumah Cha Min-jong. Dia mengaku sebagai polisi yang akan melakukan pemeriksaan. Karena curiga, Cha Min-jong pun akhirnya mengunci pintunya. Tetapi saat dia membukanya ternyata itu adalah Moon Jongjung. Cha Min-jong terlihat sangat ketakutan, tetapi Moon Jongjung berhasil masuk ke dalam rumahnya hingga memukulnya berkali-kali. Tentu saja ia tidak bisa berbuat apapun. Di saat bersamaan, Kang Bitna juga akan menjalankan misinya. Dia kembali melihat ke arah cermin dan menuliskan ini. Moon Jongjung juga mengancam kedua orang tua Cha Min-jong. Melihat hal tersebut, Kang Bitna sangat senang karena Moon Jongjung akan menjadi target pertamanya. Saat Moon Jongjung pergi meninggalkan rumah Cha Min-jong, terlihat Cha Min-jong sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian Kang Bitna pun segera pergi menemui Moon Jongjung. Mereka bertemu di persimpangan jalan. Moon Jongjung terlihat sangat ketakutan ketika melihat Kang Bitna. Target pertama Justitia untuk mengirim nyawa seorang pembunuh ke Gehna akhirnya bisa terwujud. Dia bersiap-siap memberikan hukuman kepada seorang pembunuh dan juga mengirimnya ke Gehna.